Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amara Kristania Radita dengan NIM 1123 1015. Nah, pertama-tama yang saya hormati Bu Eti Zuliawati selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial dan teman-teman yang saya cintai. Nah, berdirinya saya kali ini akan membawakan seminar yang berjudul Mengukur Respon Konsumen Melalui Elastisitas Permintaan dan Penawaran Terhadap UMKM. Next, di sini ada 4 cakupan materi-materi yang saya akan bahas. Yang pertama di sini ada konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Terus di sini itu ada jenis-jenis elastisitas. Yang ketiga ada faktor mempengaruhi elastisitas. Dan yang keempat ada analisis elastisitas permintaan dan penawaran terhadap UMKM itu sendiri. Nah, lanjut di sini ada kan tadi itu kita akan membahas ini cakupannya itu konsepnya dulu nih. Nah, konsep elastisitas itu permintaan dan penawaran merupakan konsep esensial dalam analisis ekonomi modern yang memainkan peran sentral dalam pengelolaan dinamika pasar. Nah, pemahaman mendalam terhadap elastisitas ini penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan harga dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Nah, di sini itu ada serta dampak-dampaknya terhadap keseimbangan pasar itu sendiri. Lanjut, di sini ada elastisitas permintaan, yang dimana elastisitas permintaan ini digunakan untuk mengukur seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga suatu produk atau layanan. Nah, analisis ini itu membagi perubahan presentasi harga dengan kualitas yang diminta untuk mengukur elastisitas itu sendiri. Nah, hasilnya itu dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada elastis, inelastis, dan elastisitas unitatis. Nah, jadi ketiga itu nanti aku akan mengulik lebih dalam lagi terkait 3 hal. Nah, selanjutnya di situ ada konsep elastisitas permintaan itu sangat penting dalam pembuatan kebijakan harga dan memahami bagaimana perubahan harga dapat mempengaruhi pendapatan dan pangsa pasar itu sendiri. Lanjut, di situ ada elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawaran ini tuh mengukur seberapa besar produsen atau penjualan menanggapi perubahan harga barang atau jasa. Nah, analisis ini tuh menggunakan rumus yang membandingkan perubahan presentasi harga dengan perubahan presentasi kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, hasilnya itu dapat dikategorikan menjadi penawaran elastis dan inelastis. Nah, elastisitas penawaran ini juga digunakan oleh otoritas dan pemerintahan untuk membuat kebijakan moneter dan fiskal yang baik. Nah, lanjut di sini ada jenis-jenis elastisitas permintaan ini. Nah, di sini tuh cakupannya itu dia ada 3. Yang pertama di situ ada elastisitas harga permintaan atau price elasticity of demand. Nah, yang dimana ini tuh mengukur seberapa besar perubahan kualitas yang diminta dari suatu barang atau jasa sebagai respon terhadap perubahan harga barang atau jasa tersebut. Nah, yang kedua di sini ada elastisitas pendapatan permintaan atau income elasticity of demand. Nah, yang dimana ini tuh mengukur seberapa besar perubahan dalam kualitas yang diminta sebagai respon terhadap perubahan dalam pendapatan konsumen itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini tuh ada jenis-jenis elastisitas penawaran, yang dimana itu cakupannya itu ada 4. Yang pertama itu ada elastisitas inelastis, unielastis, dan elastisitas sempurna atau inelastis sempurna. Nah, kita akan membahas satu-satu nih. Yang pertama itu elastis. Nah, elastis ini itu tuh jika nilai S itu tuh lebih besar daripada 1, itu penawaran dikatakan elastis. Nah, hal ini berarti perubahan harga menyebabkan perubahan yang lebih besar dalam jumlah barang yang ditawarkan. Nah, produsen itu tuh sangat responsif terhadap perubahan harga barang itu sendiri. Nah, lanjut di sini tuh ada inelastis. Nah, yang dimana ini tuh jika nilai S itu lebih kecil daripada 1 itu, maka penawaran dikatakan elastis. Nah, dalam hal ini perubahan harga hanya menyebabkan perubahan kecil dalam jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kalau tadi kan perubahan itu besar tuh. Nah, sekarang itu
Lanjut di sini itu tuh ada unit elastis. Nah, yang dimana itu jika nilai S itu sama dengan 1. Nah, penawaran dikatakan unit elastis ini tuh berarti perubahan harga menyebabkan perubahan yang proporsional dalam jumlah barang yang ditawarkan dalam kondisi ini. Itu tuh presentasi perubahan harga dan kualitas yang ditawarkan itu tuh sama. Jadinya itu mereka berdua itu tuh balance gitu. Nah, lanjut di sini tuh yang terakhir ada elastisitas sempurna atau inelastik sempurna, yang dimana itu di dalamnya itu dia itu tuh tak terhingga. Jadi dalam situasi ini produsen bersedia menawarkan barang dalam jumlah yang tak terbatas. Nah, pada harga itu sendiri. Next, di sini ada faktor-faktor elastisitas permintaan itu sendiri. Nah, yang pertama di sini ada ketersediaan barang pengganti. Nah, itu tuh semakin banyak barang pengganti yang tersedia, maka elastisitas permintaan itu sendiri akan semakin tinggi. Nah, yang kedua di sini tuh ada jumlah penggunaan, yang dimana itu semakin banyak jumlah penggunaan barang, maka elastisitas itu sendiri itu maka elastisitas permintaan itu akan semakin tinggi. Dan yang ketiga di sini tuh ada presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Nah, ini tuh semakin besar presentasi pendapatan yang digunakan untuk membeli barang, maka elastisitas permintaan akan semakin tinggi. Lanjut di sini tuh selanjutnya yang keempat itu ada intensitas kebutuhan, yang dimana itu semakin besar perubahan terhadap barang, maka pengaruh kenaikan harga terhadap permintaan itu akan semakin kecil. Nah, yang kelima di sini tuh ada masa penyesuaian, yang dimana itu semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan jumlah barang yang diminta, maka elastisitas itu sendiri permintaannya itu semakin tinggi. Nah, yang keenam itu ada jenis barang itu sendiri. Nah, barang-barang yang memiliki substitusi itu sendiri yang lebih banyak akan memiliki elastisitas permintaan yang lebih tinggi. Dan yang ketujuh di sini ada kebutuhan masyarakat, yang dimana itu tuh semakin diperlukannya suatu barang, maka elastisitas akan semakin rendah. Next, di sini ada faktor-faktor elastisitas permintaan. Yang pertama di situ ada ketersediaan faktor produksi. Nah, yang dimana itu semakin banyak faktor produksi yang tersedia, maka elastisitas penawaran sendiri itu akan semakin tinggi. Dan yang kedua di situ ada teknologi produksi. Nah, yang dimana di dalam itu semakin maju teknologi produksi, maka elastisitas penawaran itu akan semakin tinggi juga. Lanjut, di sini ada jumlah produsen. Yang ketiga ya. Nah, itu tuh semakin banyak jumlah produsen, maka semakin elastisitas penawaran akan semakin tinggi. Dan yang keempat di sini ada kebutuhan konsumen. Yang dimana itu semakin besar kebutuhan konsumen, maka elastisitas penawarannya itu tuh akan semakin rendah. Next. Nah, dari cakupan tadi materi yang saya sudah bahas itu, saya akan mengambil studi kasus yang dimana saya itu mengambil kota Bandung. Siapa sih yang gak kenal Bandung? Bandung itu tuh akan banyak yang namanya itu kuliner-kuliner, makanan-makanan, apalagi di desa-desa yang udah di kotanya kan. Nah, saya itu tuh sudah riset terkait kota Bandung ini. Nah, di mana itu tuh dia tuh mencapai 55 unit usaha makanan kuliner di sana. Otomatis itu semakin banyak banget ya, dengan kapasitas yang 557 unit itu. Nah, jadi sektor ini tuh berkontribusi besar terhadap perekonomian kota. Nah, tetapi menghadapi tantangan itu sendiri tuh seperti inflasi, daya beli yang mempengaruhi elastisitas permintaan itu tuh juga banyak semakin menurun juga. Nah, ini tuh konsumen cenderung beralih ke produk yang lebih murah saat daya beli itu tuh menurun. Nah, terutama untuk makanan yang cepat saji dan minuman yang dimasak. Nah, selain itu juga tren pembelian daring akan semakin meningkat karena konsumen mencari harga-harga yang lebih kompetitif. Nah, kalian bisa lihat tuh, kadang itu suka di kayak GoFood, online, pokoknya tuh yang kayak GoFood-GoFoodan yang ada di online itu tuh dia kadang menerapkan sistem yang dimana itu kayak di jam 12 kadang suka promo besar-besaran. Nah, itu tuh menjadi kayak orang-orang itu pada keluar tuh, pada beli-beli makanan yang ada di aplikasi itu tersebut.
jawaban yang saya paparkan tadi, kesimpulannya itu adalah elastisitas permintaan dan penawaran berperan penting dalam memahami perilaku konsumen terhadap produsen UMKM dalam produk UMKM. Nah, terutama dalam menentukan harga dan strategi pemasaran. Nah, berbagai faktor penting seperti persediaan faktor produksi, teknologi, dan jumlah produsen itu mempengaruhi respon konsumen dan produsen terhadap perubahan harga. Nah, dengan ini, menganalisis elastisitas, UMKM dapat merancang strategi harga dan pemasaran yang lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan dan daya saing itu sendiri. Nah, pemahaman yang baik tentang elastisitas memungkinkan UMKM lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih efisien. Nah, oke, baik, selanjutnya di sini ada sesi tanya jawab yang dimana kalian bisa menanyai atau mengulik-ulik terkait materi yang saya paparkan tadi. Boleh, silakan. Saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Esti Setiawati dengan NIM 11231011. Ingin bertanya terkait materi yang Kak sampaikan. Apa yang menjadi penyebab utama pergeseran elastisitas permintaan dan penawaran? Baik, ada lagi? Saya Kak izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sifan Kandini dengan NIM 1123101160. Pertanyaannya yaitu, apa rekomendasi strategis yang dapat diberikan kepada UMKM berdasarkan analisis elastisitas? Dari dua pertanyaan itu tuh pertanyaannya cukup bagus ya kawan-kawan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari KSI sendiri nih. Nah, pertanyaannya itu kan apa yang menjadi penyebab utama pergeseran elastisitas permintaan dan penawaran? Itu bukan Kak? Betul. Nah, jawabannya itu tuh faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran itu termasuk ketersediaan produk substitusi. Nah, itu kebutuhan konsumen, persepsi terhadap produk dan biaya produk serta metode yang digunakan oleh produsen. Bagaimana Kak? Sudah cukup? Jawabannya? Oke. Nah, selanjutnya di sini tadi pertanyaan dari Mas Ilva itu tuh apa rekomendasi strategi yang dapat diberikan kepada UMKM berdasarkan analisis elastisitas ya. Nah, jawabannya itu rekomendasi strategi untuk UMKM mengikuti penentuan harga yang optimal berdasarkan sensitivitas pasar, pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan penerapan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menjangkau konsumen itu sendiri Kak. Nah, bagaimana Kak jawabannya? Apakah ada yang perlu ditambahkan lagi atau sudah cukup? Oke, baik. Udah, langsung langsung. Nah, sekian seminar pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat materi yang saya paparkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum